Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak, maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak, kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Baik. Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak, maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak, kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Jadi kita ini kalau nggak diwujudkan Allah, ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya seseorang yang faham bab ini, dia kalau berzikir la ilaha illallah, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Apa artinya? Tiada yang berbuat kecuali Allah. Yang berbuat ke dalam diri kita, yang berbuat kepada anak istri, keluarga, teman, negara kita, bahkan yang terjadi sekarang di Palestina, yang terjadi sekarang di Saudi, di negeri kita, itu nggak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakkannya. Pandemi sekarang izin Allah atau bukan? Izin Allah. Ridho nggak? Ridho ya. Pak Mirwan kemarin sakit ya. Kenapa? Kena COVID. Waduh, kena COVID juga. Kalau mas sebelah dibilang munafik, Pak. Ya, orang COVID disebut munafik. Saya di WA oleh seseorang, dia bilang, si Anu meninggal kena COVID, dia munafik. Allahu Akbar. Saya doain dia kena COVID. Ya, biar tahu rasa. Ini COVID kalau tidak datang ke orang, dia nggak nanya dulu, ente munafik nggak? Nanya nggak dia? Dia nggak nanya, Pak. Kena aja. Dari dulu di masa sahabat Rasulullah sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus. Disebut ta'un. Bukan berarti mereka ini munafik, tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik. Tuh, sahabat Nabi merasa munafik, masa antum merasa suci? Maka kalau dituduh orang munafik, katakan betul saya munafik. Ini yang sering saya sebut ya, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya ala imani Jibril. Imannya itu setinggi imannya Jibril, nggak ada. Maka dia khawatir dirinya terjebak kemunafikan setiap saat. Ini bagian dari meridhoi diri sendiri. Ada penyakit yang berbahaya, ujub fil ujub. Ujub dalam keujuban, ujub dalam keikhlasan. Apalagi itu ujub. Ujub artinya kagum kepada diri sendiri. Bapak mohon maaf ya, yang setiap malamnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail kemarin, itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum. Wah keren juga nih, gitu ya. Bisa tahajud setiap malam. Itu ujub, Pak, namanya. Ujub dalam ketaatan, ujub dalam keikhlasan. Itu bisa merasa ikhlas, merasa ada berjuang. Dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal, baik beramal pribadi atau amal sosial. Termasuk ngurus masjid ini bisa ujub. Hati-hati pengurus ya. Kalau terbesit di hati, kalau bukan karena saya nggak jadi, itu ujub tuh dah. Dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan. Tobatnya tobat batin, batinnya yang ditobatkan.
Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun dari dosa ujub. Ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat. Dosa mata jelalatan tuh gampang Pak, pakai subhanallah 100 kali hapus. Tapi kalau yang ini bertambah amal, dia bertambah ujub. Maka sebelum beramal, bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat. Oleh karena itu, guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari. Dibidahin lagi sama teman kita. Salat tobat itu dikiaskan kepada orang yang masuk Islam salat. Itu salat tobat sebenarnya. Ya. Jadi kalau sudah terbuka mata hati, lalu bisa memandang, yang dipandang di alam semesta bukan fisiknya, yang terlihat adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para aulia, para wali-wali Allah, ini sudah chaos dari kemarin Pak. Coba bayangkan ya, pertarungan 01, 02 kemarin, itu dahsyat sekali. Udah hampir bentrok ini umat. Sama-sama umat. Satu bawa nama umat, satu bawa nama umat, sama-sama umat. Udah hampir habis kita ini. Tapi karena doa-doa mereka, ini negeri masih bertahan. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung. Ini kalau nggak doa mereka, nggak akan aman Pak. Nggak akan aman. Malaysia sempat kisruh juga masalah Perdana Menteri, ya. Kita doakan jangan sampai negara-negara jiran kita kena juga, ya. Ke atas sedikit, Patani udah lama kena musibah ini. Atas lagi Myanmar, sudah chaos Pak, ya, ketutup sama berita-berita yang lain. Mereka hancur sehancur-hancurnya sekarang. Alhamdulillah negeri kita masih bertuhan lah mereka, ya. Saudi nunggu waktunya aja. Perang saudara nanti mereka itu. Karena saudara udah ngantem saudaranya. Yang tersisa cuma itu. Yaman sudah hancur Pak. Bener nggak udah hancur? Ada Houthi di situ, perang sama Saudi. Tiap hari. Paling Abu Dhabi kerja sama Israel, kan repot juga Pak. Ya. Membingungkan. Qatar yang bantuin teroris waktu di Suriah kan banyak kelompok-kelompok di Qatar, mungkin bukan governmentnya yang bekerja, tapi kelompok-kelompok yang ada di situ. Bahkan teman memfatwakan bunuh temannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan bunuh ulama-ulama yang pro kepada pemerintahan yang di Suriah. Sampai begitu. Sampai guru saya Syekh Taufik Al-Buti habis kehilangan ayahnya, datang ke UI Pak waktu itu, UI Salemba, yang pasca sarjana kajian Timur Tengah. Kok ada mahasiswa nanya tega, Syekh, ente pro Asad atau anti Asad? Kok tega nanya begitu? Orang lagi berkabung. Beliau itu orangnya lembut, itu kalau bahas apa bisa nangis, bahas bab sholat istisqa nangis. Kita udah bahas tasawuf aja nggak nangis-nangis, bahas zikir aja nggak nangis-nangis. Beliau bahas fikih nangis Pak. Saya nggak pernah ngeliat beliau marah. Itu sekali saya ngeliat beliau marah. Syekh Taufik bin Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ada yang nanya begitu. Apa jawaban beliau? La uayyidu bashar wa la uayyidu fulanan, innama uayyidu ra'iyati ummati al-islamiyah. Saya nggak pro siapa-siapa, saya cuma pro kedamaian umatku, rakyatku. Gitu aja Pak jawabannya. Dan suaranya meninggi. Tega gitu ada orang nanya begitu sama dia, ya. Udah hancur Pak sekarang. Apa gorengannya? Nih hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah, Syiah kafir. Nih hati-hati Pak ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat, kafir. Dan ini sudah terjadi Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni,
menteri-menterinya Sunni, tapi dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah, bukan Alawiyah yang habaib. Ya, ini beda. Meyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi, tapi beliaunya sudah enggak. Nah, ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Suriah, berhasil di Irak, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah, tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab, Pak. Ya. Yang kafir itu namanya Syiah Gulat. Apa arti Syiah Gulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Kailaniyah, ya, Sabaiyah. Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah, mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti Ahlu Sunnah. Ada yang ekstrim kayak Wahabi, ada, Pak. Ada yang moderat, ada yang liberal, ada yang Sufi, tapi mereka nggak menyebut Sufi, nyebutnya Irfani. Ada yang dekat ke Ahlus Sunnah, ada namanya Zaidiyah, ini dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada di Yaman, yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok Salafi, namanya Imam Son'ani, yang nulis kitab Subulus Salam. Kita sampaikan gitu, mereka nggak percaya juga, ya. Padahal Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu. Ada lagi namanya Imam Syaukani, tapi belakangan sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Dan sekarang muncul Syiah dari Imamiyah yang sudah mulai mencari titik temu dengan Ahlus Sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Pernah dengar, Pak? Itu sudah mulai mendekat kepada Ahlus Sunnah. Artinya mereka menolak ajaran mencaci maki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu ada di Kuwait, siapa namanya? Yasir Audah, ya. Tapi Yasir Audah yang Syiah ini menolak. Sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja' Ad-Dini namanya. Marja' Ad-Dini itu di sana mujtahid. Jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan nggak ada, ya. Tapi sebenarnya secara praktek ada. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut Al-Marja' Ad-Dini. Dokter aja nggak boleh kalau dia nggak ngikutin jalur ini. 1, 2, 3 sampai terakhir namanya Al-Marja' Ad-Dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Dia menolak menghujat istri Nabi, tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi, cuma tidak mengkafirkan dan mencaci maki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencaci maki, mengutuk, maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Said Kamal Al-Haidari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrim. Jadi ini nasib jadi orang moderat, Pak. Nasib jadi Ahlus Sunnah moderat dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang saklek. Ini baru ada laporan dari sahabat saya, ya. Buku saya tentang teologi Muslim Puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman di sini, ya. Pengurus kan pernah nyetak itu, ya. Tentang genealogi Salafi. Orang nggak ngerti apa-apa, dia orang umum baru hijrah. Itu baca buku saya, itu langsung bilang, oh ini buku liberal. Lo liberal dari mana? Yang nulis orang ngaji hadis kok. Kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga dan ilmu akidah. Jadi bagi dia yang nggak sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman Al-Farisi yang punya pesantren. Antum pernah ke sana, ya? Ya, ada saya lihat videonya di sana tuh. Yang buat pesantren madrasah hadis Al-Fajr, ya. Ruhama Al-Fajr. Pesantren agraria, dahsyat itu. Pesantren trainer. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, Ustadz, antum dituduh Syiah, ya? Karena ngisi di Rasul. Oh, bukan itu sebabnya. Saya, kata beliau, dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi.
Karena yang ada itu anak-anak muda. Yang paling cocok sama anak muda siapa? Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husain. Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husain. Dianggap Syiah. Nah, itulah mulai ceritanya. Kita tahu persis ya Ustadz, Salman ini ahlus sunnah bukan 100% Pak, 1000%. Beliau khatam kutubus sittah, kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah. Mana Salafi sekarang yang khataman Sahih Bukhari, Muslim berulang kali? Nggak ada. Dia yang khatam tuh, Ustadz Salman tuh. Nah, maka kita mikir-mikir dulu mau membidak-bidakan orang. Kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum? Ya. Baik. Wa haqqul basirati syurka wujudahu la adamaka wa la wujudak. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah yang berbuat di alam semesta. Jika haqqul basirah disebut haqqul yakin. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut haqqul yakin, keyakinan yang sudah hak, disebut juga haqqul basirah, sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu, Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati ilallah, dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta nggak? Lagi kasmaran jatuh cinta. Ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ. Ya. Saya waktu dulu pernah senang sama seseorang, itu ketika bercermin nggak kelihatan muka saya, Pak. Percaya nggak? Saya ngeliat muka dia. Apakah di cermin itu muka dia? Enggak. Jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya. Itu rindu ke makhluknya bisa begitu, Pak, apalagi kepada Khalik. Ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa, Syekh Siti Jenar. Jadi kalau antum sudah faham apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, maka jangan kafirkan Syekh Siti Jenar. Dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nggak menyaksikan dirinya ada ataupun tiada. Nggak ada dirinya. Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah, Pak. Dia nggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa memfilter dirinya. Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir. Udah lahir, masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Ahmadani, ya.
Itu dikabarkan, ya. Jadi ada 4. Nah, ini khas ajaran Nabi Muhammad. Apa pertama? Basyiru, beri kabar gembira. Atas dasar inilah para ulama kita sering menyebutkan kisah-kisah untuk membuat semangat. Yang kedua, wala tunaffiru, jangan bikin orang kabur, jangan persulit. Jangan ngomong begini lagi, begini saya belajar dulu, kamu kalau nggak senang ya sudah pergi sono. Nah, jangan gitu lagi Pak, ngomong zaman sekarang. Ini zaman layar sentuh. Tuh. Zaman udah layar sentuh. Zaman dulu pakai apa Pak layarnya? Layar tancap. Sudah beda zamannya. Maka kita nggak boleh lagi saklek kayak dulu. Yang penting anak-anak muda mau ngaji. Saya juga masih muda Pak. Oke, masih muda kan? Nah, jenggotnya masih hitam. Alhamdulillah. Wahadhil qaidah. Nomor 3, yassiru, taisir, dimudahkan. Yang keempat, tidak mempersulit, ya. Disinilah muncul revisi-revisi dalam metode. Syariat tidak boleh direvisi, tapi fikih boleh direvisi. Apa bedanya? Syariat dari Allah, pemahaman terhadap syariat boleh berubah, tapi syariatnya tidak boleh berubah, ya. وهذه القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها. Inilah kaidah-kaidah besar dalam, ya, tugas mengajarkan akidah agama ini. Fahiya muyassarah wala usra fiha. Ini justru mempermudah, bukan mempersulit, ya. Wa hiya tuhilil qalbi alladhi yatazawwaquha bisuhula wal yusra fi akhidil hayati kulliha. Inilah yang membuat agama ini justru tanpa mempermudah. Ini mohon maaf, zakat yang 10% apa Pak? Zakat tanaman pakai air tadah hujan, bukan irigasi. Kalau irigasi 5%. Kalau hasil dagang pekerjaan bulanan tahunan cuma 2,5%. Sedangkan di syariat Bani Israel itu mau apa aja kerjaannya sampai sekarang 1/10. Makanya sekarang di Perancis beberapa agama-agama itu tempat ibadahnya sepi karena pajak dan asuransinya wajib dibayarkan 50-60%, ditambah 10% lagi jadi 30% sisanya. Mereka nggak mau ke tempat ibadah mereka karena mempersulit, ya. Nah, itulah alasannya mungkin kita sedih di kota Depok ini masih banyak sekali masjid-masjid karena bingung mau cari dana gimana, akhirnya nadah di tengah jalan, ya. Kita mau salahin siapa? Ini katanya kota-kota religius, ya. Ya, semoga sampai ini kepada pemimpin-pemimpin di Depok, ya. Mau ini dibantu nih masjid-masjid biar nggak buka, malu kita sama agama lain, bahkan malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau ada wakil-wakil rakyat, tolong diurus itu, dirapikan masalah itu. Jangan alasan nggak ngasih Pak, ya, ngasih aja. Itu mereka udah bingung mau buat proposal kemana. Orang sekarang sibuk bikin masjid fisiknya, tapi lupa membangun orang di dalamnya. Nah, ini yang kita sedih. Dulu ulama kita bikin pesantren bangunannya dulu atau pesantren isinya dulu. Nah, ngajinya dulu dihidupkan, baru bikin bangunannya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Dan pesantren itu nggak bisa ala orang kaya, nggak, mohon maaf. Pesantren itu ala kiai. Kiai dapatnya gimana, cara-caranya, dia akan menjalankan itu. Saya berulang-ulang kali menyampaikan, ini banyak sekali kawan-kawan kita yang Allah berikan harta berlebih, nggak percaya sama kiai, malah curiga sama kiai. Dia bilang, ini ngomong ke saya Pak, ntar kasih sama kiai itu turun ke anaknya. Ya salam, itu tuduhan yang luar biasa itu. Tapi kalau di Jawa keberlangsungan pesantren emang ke anak. Kalau nggak ada sistem itu, udah hancur Pak pesantren. Saya orang Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, karena tradisi turun ke anaknya kurang,
Jadi kalau anaknya tidak alim, nggak dihormati di sana. Ada yang sekampung sama saya, maka banyaklah pesantren-pesantren dulu ratusan ribuan. Kalau ada seorang peneliti pendidikan di sana, kampus aja di 3.000 dulu di sana. Belum lagi pesantren, tarbiyah, ya, surau-surau kajian kitab. Karena orang tidak menghormati turun ke anak, karena kecurigaan tinggi atau apa saya nggak tahu, wallahu alam. Gimana nih Dato nih penghulu sana nih? Bener, habis Pak, habis. Itulah cara Allah penjaga pesantren di Pulau Jawa. Dari kiai turun ke anaknya atau ponakannya. Ramai juga itu Pak, kayak perang-perang zaman-zaman dulu, konflik-konflik di kerajaan. Sampai ke masalah laundry aja ramai itu ntar. Tapi itu dinamika biasa, nggak masalah. Yang penting pesantren jalan terus. Jalan terus. Konflik-konflik keluarga itu biasa. Masalah cuan biasa, ya. Dulu kiai-kiai kita bangun ruhnya dulu, baru bertahap bangun fisiknya. Maka siapa yang punya kelebihan harta, ya ngobrol sama kiai, ngobrol sama syaikh, ya. Jangan buat konsep-konsep sendiri. Dibuat bangunan, ada kubah-kubahnya, nih pesantren. Itu namanya bangunan seperti pesantren. Bapak udah pernah ke tempat Abuya Muhtadi? Ayahnya Abuya Dimyati. Saya ziarah ke sana, tapi belum sempat ketemu dengan Abuya Muhtadinya, tapi ziarah ke ayahanda beliau. Itu pesantren gak ada kubah-kubahnya Pak. Apa namanya? Rumah-rumah kecil, pondok-pondokan itu. Pendopo bahasa Jawa. Nah, obong. Ajib. Kiai tinggal di tempat begitu. Nggak ada Pak, yang gitu-gitu nggak ada. Nggak ada kubah-kubahnya. Tapi siapa aja pemimpin di negeri ini pasti datang ke situ. Jenderal di mana aja datang ke situ. Kira-kira muliaan mana Pak? Ya, yang memimpin siapa sebenarnya? Nah, ini yang luar biasa, ya. Kita baru saja pekan lalu, ya, 2 minggu lalu, ya, dari Abah Lutfi, Habib Lutfi, pemimpin Sayyidul Mursyidin, ya, pemimpin para mursyid. Itu nggak ada pesantren, majelis aja, majelis kanzus sholawat. Masya Allah, itu orang datang, pengen sekedar ketemu, melihat beliau. Karena yang beliau bangun cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita beruntung punya orang-orang begitu. Itu menteri-menteri, koordinator datang pakai helikopter, ketemu bentar, pulang ke Pekalongan Pak. Ya, jadi ternyata mau jadi orang hebat tuh nggak mesti di Jakarta. Ya bisa di mana-mana. Jadi jangan salah konsep kita. Dan saya juga tinggal di Jakarta kok Pak, ya, saya tinggal di Depok Pak. Nanti kalau ditinggalnya ke sana ya itu lain cerita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa syariat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak ini, silakan dibaca itu, ya. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Coba baca, alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah yang telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Saya sudah pernah menyebutkan sebelumnya bahwa Nabi Musa pernah meminta ingin jadi nabi akhir zaman. Kata Allah, sudah ada. Yaudah kalau gitu jadi umat akhir zaman. Nabi Musa minta jadi umat akhir zaman. Masa udah jadi umat akhir zaman masih nyesel? Ya. Jadi pede Pak jadi umat akhir zaman. Ya. Fadhal, Kiai. Baik, terima kasih kepada Buya yang telah memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, seperti kebiasaan kita ada memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan, mungkin karena sudah ada titipan juga Buya ini, sudah ada titipan, saya akan bacakan
Dan nanti saya akan berikan kesempatan dari bapak-bapak satu, dari ibu-ibu satu. Tapi ini saya baca dulu Buya, dia bertanya. Begini Buya, ada fenomena penghancuran makam para nabi dan ulama yang mungkin sekarang ini banyak di Timur Tengah ya. Yang mereka menganggap itu adalah satu pelanggaran berdasarkan hadis-hadis sahih. Maka dari itu kita ini punya tradisi sering ziarah dan tujuan mereka sangat kejam karena itu adalah kerjaan orang-orang sufi yang kehilangan proyek untuk proyek-proyek tur wisata dan lain sebagainya. Aduh, jahat sekali ya. Ya, maka dari itu ini minta pencerahannya supaya umat tetap bisa takdim kepada para dzurriyyat Rasulullah, kepada para ulama, kepada para wali-wali Allah. Minta penjelasan kepada Buya. Mungkin sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, barangkali biar Langsung dijawab ya. langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ada hadis bahwa Rasulullah melarang meninggikan atau membuat bangunan di atas kubur. Naha anil bina alal qabr ya. Rasulullah melarang ada bangunan di atas kubur. Saya dulu mengira hadis ini umum. Dan sempat ya dulu kan kita juga sama Pak, mantan juga ya. Aduh kalau ngelihat kuburan ada bangunan itu kayaknya pengen ngambil kapak itu mau ngancurin. Itu memang udah dari sono. Dan yang pertama kali seingat saya melakukan itu di kalangan kekhalifahan Bani Abbasiyah namanya Al-Mutawakkil. Beliau ini nggak senang sama Ahlul Bait, apalagi masalah kubur. Maka kuburan Sayyidina Al-Husain di Karbala itu dia datarkan, dia ratakan. Itu sebabnya Imam Ahmad juga nggak senang sama beliau ya. Kita bukan Rafidah tapi juga bukan Nasibah. Nasibah itu yang menghina zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sempat pusing lama juga tuh ya. Ternyata kita kurang membaca karya imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab namanya Di bagian bab jenazah beliau menjelaskan tentang masalah persoalan bangunan di atas kuburan. Apa penjelasan beliau? Betul dilarang jika tanahnya tanah wakaf umum. Kalau wakafnya bersyarat, wakafnya wakaf keluarga, wakafnya wakaf milik pesantren, wakafnya mungkin dari pendiri dan dia bersyarat, saya wakaf nih masjid tanahnya, tapi nanti tolong kuburkan saya di situ. Berarti wakafnya bukan wakaf umum di bagian tidak dikuburkan. Ya, yang umum seperti pemakaman umum itu nggak boleh buat, bener, nggak bolehnya makruh bukan haram. Jadi an-nahyu lit-tahrim. Jadi larangan itu ada dua, ada al-karahiyah hanya sekedar dibenci, ada yang lit-tahrim. Ya, karah itu lit-tahrim, ada yang karahiyah aja ya. Mendekati kepada keharaman, ada yang biasa aja. Imam Syafi'i paling mengerti karena beliau zamannya dengan Nabi tidak berjauhan. Beliau menjelaskan hadis ini khusus untuk tanah pemakaman umum. Nanti silakan dicek di kitab Al-Um ya. Berarti kalau tanah keluarga boleh nggak? Dulu yang bangun-bangun ma'had, pesantren, masjid-masjid itu mereka yang punya, dan mereka bikin syarat, saya wakaf, tolong kuburkan saya di situ. Itu udah wakaf khas namanya, bukan wakaf umum. Yang umum tidak boleh. Secara bukan tidak boleh haram, tapi tidak boleh makruh. Lebih kurang begitu ya. Lalu bagaimana dengan fenomena penghancuran? Mereka gagal faham. Mereka gagal faham. Tadi Al-Mutawakkil pertama buat, lalu diteruskan terakhir oleh kelompok-kelompok yang muncul di Najd ya, kelompok Wahabiyah, dan ini dicatat dengan baik oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ya.
yang dia tulis bukunya Fitnatul Wahabiyah, lalu kitab Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Itu luar biasa Pak, direkam dengan baik apa saja yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Dia bunuh ulama, dia hancurkan kubur-kuburan, dia tuduh orang ziarah itu syirik, suuzon nama umat, suuzon nama umat, ya. Kita baca, ngeri benar. Kita baca kemudian buku Syekh Saleh Fauzan, kitab dia diajarkan sekarang di pesantren-pesantren di Indonesia. Ini yang mengkhawatirkan saya. Apa kata dia? Bahwa para sufi itu adalah ubadul kubur, penyembah kubur, kuburiyun. Ini tuduhan, Masya Allah, berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ada yang kuburiyun di sini, sarkup, sarjana kubur. Ini wajahnya sih kayaknya cenderung begitu nih. Bau-bau jenazah ya. Tapi ada satu hal yang saya dapat dari kubur. Lainul qalb, kelembutan hati. Maka dapat dipastikan orang-orang yang keras itu emang jauh dari kubur. Ntar dia dikubur aja akhirnya gitu. Baru beres dia. Belum dikubur dia akan keras terus Pak. Karena jauh dari kuburan. Lalu para ulama kita, ya, Syekh Said Mamduh punya kitab judulnya Ahkamul Kubur. Itu kitab paling bagus mengenai masalah kubur. Sudah ada PDF-nya kali Kiai, nanti bisa dibahas. Nanti kita bedah di sini kalau mau. Ya. Hukum-hukum mengenai kuburan. Biar sah jadi kuburiyunnya ya. Biar kuburiyun yang bersanad gitu ya. Kubil tuh Rasulullah itu Masya Allah, ternyata beliau kalau ziarah bukan hanya siang, ziarahnya tengah malam Pak. Ada yang berani ziarah tengah malam? Nah, alhamdulillah, gelap loh Pak. Salah satu latihan kolbu itu ziarah kubur malam hari. Takut sama setan, apa namanya? Dedemit, genderuwo, pocong, ya salam. Enggak, itu bukan orang dalam kubur, itu pasti jelmaan-jelmaan. Yang dalam kubur sudah dikubur. Yang dikuburkan fisiknya, rohnya masih ada enggak? Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada yang dalam kubur, dia jawab enggak? Jawab. Nabi sendiri yang ngajarin, jika engkau idza maraltum, ya, jika kamu lewati kubur bil maqabir, faqulu, katakanlah assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, paling gampang. Salam atas kalian wahai penduduk kubur. Itu Bapak kalau baca salam Pak, mereka jawab. Untungnya telinga ini nggak dengar. Kalau dengar kabur. Ya. Namun kalau sudah melatih rohani, kadang-kadang terdengar. Untung nggak setiap ziarah terdengar. Kalau setiap ziarah terdengar, Masya Allah, udah sedeng-sedeng separuh kita Pak. Ya. Lagi duduk begini, dengar ada orang yang lagi disiksa di situ, kan repot Pak. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada umat ini adalah Allah tutup kasyaf. Maka jangan minta kasyaf banyak-banyak. Tahu kasyaf? Dibukakan alam gaib. Ini nikmat, kita tidak bisa melihat alam gaib. Maka saya senang nggak bisa baca isi hati orang, terus saya lebih senang. Karena kalau bisa baca isi hati orang, repot. Jadi plong, cuek bebek. Orang mau punya ilmu santet, ilmu apa, saya cuek aja Pak. Salaman, itu kan macam-macam. Ada yang mindah-mindahin ilmu aneh-aneh lewat salaman. Kita cueknya husnuzan, dengan husnuzan Allah jaga. Insya Allah. Nah, kita kalau kosong, mau diapa-apain juga nggak ada masalah. Tapi kalau sudah suuzon, ngeliat tatapan mata udah capek. Wah, aku punya ilmu nih, repot tar. Taib. Jadi gitu ya. Terjawab? Sudah. Terjawab ya. Jadi yang tidak boleh yang mana? Kuburan umum. Kalau kuburan wakafnya wakaf khusus, apalagi tanahnya tanah milik keluarga besar mereka, ya boleh-boleh aja. Itu semua yang wali-wali besar kita lihat di Pulau Jawa, di Uzbek, di mana-mana, itu semua tanah mereka atau tanah muridnya dulu. Jadi bukan milik umum, jadi boleh, nggak ada masalah. Yang paling bagus Pak,
kuburan terawat itu di Uzbek. Semoga ada masa kita ke sana ya. Insya ziarah ke silsilah Naqsyabandiyah dan silsilah Imam Bukhari. Semoga nanti ada masa ke sana. Insya Allah. Ini bukan travel nih, bukan ya. Ngajak ziarah. Ya, top. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ada satu orang mungkin yang mau bertanya kepada Buya. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Nah, mungkin di luar tema, Bu ya. Mungkin zaman sekarang kan kita pembayaran lewat e-commerce ya, Bu ya. Ada GoPay, misalnya sebutnya ada GoPay, OVO segala macam. Itu hukumnya apa ya, Bu ya? Saya masih ada bilang goror atau apa segala macam. Mohon penjelasan, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. E-commerce atau sejenisnya ya. Al-aslu fil muamalat lil ibahah. Begitu kaidahnya. Pada dasarnya muamalat, transaksi, bisnis itu akadnya atau wujudnya itu boleh. Jadi dibuat unlimit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hadis, Pak ya. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama 3 mazhab ya, tapi diperdebatkan oleh ulama Hanafiyah. Pada dasarnya muamalat itu transaksi bisnis, akad-akadnya boleh dengan syarat tentunya sesuai dengan syariat. Di zaman dulu orang sering untuk mendapatkan satu barang melakukan barter. Maka dulu jual beli disebut ishtara yashtari, istiraan. Aktivitasnya disebut bai' ini kemudian ada di situ sigat, kalimat untuk terima jawab ya, penyerahan dan diterima. Namun di zaman Rasulullah hanya ada sekitar 24 sampai 26 transaksi bisnis, dan itu ditulis di dalam kitab Bulughul Maram. Di zaman itu belum ada GoPay, belum ada OPPO, apalagi Shopee, apa namanya, Shopee Pay. Ini bukan lagi iklan, Pak, ini lagi membahas jawabannya. Ya. Apalagi namanya, dulu ada Ustadz Yusuf Mansur buat apa namanya, Paytrend. Waduh, kayaknya udah dapat musibah kayaknya ya. Kita doakan semoga baik-baik aja. Padahal itu kalau jadi, itu kekuatan umat Islam. Cuma sayang ya, nggak ada orang mau umat Islam itu naik, nggak ada. Saran saya nanti kalau mau buat, jangan bawa-bawa istilah-istilah agama ya. Yang penting jujur, ridho, itu Islami. Jangan bawa simbol-simbol agama, sensitif. Agama itu suci. Dibawa ke duit, orang curigaan. Di zaman Rasulullah tidak ada namanya kredit. Kredit itu transaksi baru. Belum ada namanya menyimpan duit di bank, belum ada. Maka orang yang mengharamkan bank itu juga jadi masalah. Perdebatan panjang, usah dimarahin kiai-kiai, Pak. Kamu nih anak baru gede, sok-sokan. Loh, saya bukan sok-sokan, saya cuma nukil fatwa Darul Ifta. Itu ulama Mesir, Syekh Shaltut, Syekh Fulan, Syekh Muti'i mengharamkan bank. Kata kiai-kiai yang marahin saya, itu kan sebelum tahun 71, Pak Kiai. Sebelum bank itu dikaji. Setelah dikaji, setelah tahun 71, kemudian keluarkan fatwa tahun sekian, dan puncaknya tahun 2003, baru ulama Mesir di Darul Ifta mengeluarkan fatwa yang sangat berani bahwa bank itu halal dan produk-produknya perlu diperhatikan. Jadi kita melihat produknya ini. Yang haram mungkin transaksi di suatu produk, atau misalnya tasarrufnya. Apa arti tasarrufnya? Ya ini dikelolanya kemana? Itu PR kita paling. Nah, ini kelebihan bank syariah. Bank syariah pasti diputer di hal yang halal. Tapi kan kejadian juga kemarin, ada bank syariah, bank syar'i, tapi kemudian membiayai pemodalan hal yang haram, babi. Saya lupa nama banknya, alhamdulillah lupa, Pak.
Ya. Di zaman Rasul ada namanya riba. Riba itu kalau saya nuker emas, emasnya beda ukuran, beda nilai, baru disebut riba. Maka dulu standarnya nilai emas, karena dulu emas itulah yang menjadi standar nilai satu alat tukar. Rupiah, dolar dulu berdasarkan emas. Sekarang dolar suka-suka mereka nyetak, benar nggak? Jadi sekarang mata uang bukan berdasarkan emas. Artinya dia sudah jauh daripada praktek bisnis yang ada di zaman Rasul, praktek muamalat yang ada pada zaman Rasulullah. Jika terjadi namanya di dalam bank itu apa namanya, peminjaman. Kata pinjam di sini beda dengan kata pinjam di zaman Nabi. Di zaman Nabi, saya nih minjam ke Kiai Abdurrahman, telat bayar, kata Kiai ini belum menjadi Kiai misalnya, besok ente kalau nggak bayar 2 kali lipat, itu riba namanya. Itu yang disebut riba. Sekarang itu orang sebut minjem, tapi dia bukan minjem, Pak. Itu namanya pemodalan. Ini memberi modal beda dengan pinjam. Ini hasil kajian daripada ulama di Darul Ifta Mesir. Saya cuma nyampein doang, biar jadi bahan juga kita, karena fatwa itu tidak suci. Yang suci cuma Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang sahih pun masih dikritik, apalagi cuma fatwa. Dan saya berkali-kali sampaikan, 2003 ulama Darul Ifta mengeluarkan kehalalannya, kita 2004 baru mengharamkannya. Ya. Nah, waktu itu belum muncul kayak e-commerce yang muncul kayak sekarang, belum ada seperti Dana, ya, belum ada GoPay dan segala macam. Ini sudah berbeda dengan yang ada dulu. Maka ulama kita ngambil satu aja, antarodin. Yang penting ridho. Yang penting ridho. Apakah setiap bunga itu berarti riba? Belum tentu. Riba. Jadi hati-hati, saya tidak pernah menghalalkan riba. Riba haram mutlak. Ya, riba haram mutlak. Itu syariat. Yang ada sekarang, pemodalan yang ada sekarang di bank atau e-commerce itu segala macamnya, itu dulu belum pernah ada di zaman Rasulullah. Selama dia ada kejujuran di dalamnya, ada transaksi yang jelas di dalamnya, dan sudah ada hukum yang menaunginya, sudah kita katakan halal, insya Allah, ya. Dan kita pulangkan nanti ke ahli-ahli hukum muamalat, ya. Saya berbicara ini dari sisi usulnya sebenarnya, usul fikihnya, ya. Barangkali itu. Dan ini akan beda terus, Pak. Akan beda terus. Insya Allah kita nikmati perbedaannya. Dan yang mengharamkan bank, haramkan duit. Karena duit produk bank. Mengharamkan bank tapi pakai duit, ngayal namanya, ya. Kalau haramkan bank, tabi'un kaedahnya. Tabi'un apa artinya? Kalau engkau halalkan pokoknya, haramkan juga turunannya. Bank haram, coba sepakati dulu, Pak. Bank haram, ayo. Sini duitnya sini. Kartunya sini. Buat saya aja. Gimana? Haram gak? Kalau haram, maka semua produk bank haram. Salah satu produk bank apa? Duit. Dan yang paling ngaco orang ngomong, ayo kosongkan rekeningmu, tutup rekeningmu. Ini gawat tuh orang ngomong begitu, ya. Dia nggak tahu salah satu pilar ekonomi di negara itu bank. Bank kolab, kita krisis moneter lagi, Pak, nanti.
Jadi bank yang kita bicarakan sekarang bukanlah riba yang dibicarakan ulama terdahulu. Nah itu yang mau kita iniin. Terserah ya, mau kiai sepakat nggak ada masalah. Tar juga kiainya punya duit, punya kartu ATM. Kalau kiainya masih bilang haram, aneh minta ATM-nya. Ya. Oh kita banknya syariah. Ya saya termasuk penyokong bank syariah, walaupun belum 100% syar'i. Dan saya di bank syariah 2 Pak. Sekarang BSI mah, satu lagi Muamalat. Yang kita sebut aja. Ya. Kita ngambil. Cuma satu saya ngambil bank milik negara BUMN yang umum. Karena saya sokong. Itu pun ATM-nya nggak bisa lupa PIN-nya Pak. Ya. Ala kulli hal, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, buka pikirannya. Ya, jangan kemudian menyamakan istilah dulu dengan sekarang, itu beda jauh. Baik, ini panjang Pak, nanti kita bahas lebih kencang lagi ya. Tafadhal. Baik, mungkin satu ibu-ibu mohon dibantu mic-nya. Satu terakhir karena sudah 1,5 jam ya. Baik, insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, ini kebetulan saya berbisnis dari rumah Buya. Saya ingin bertanya bagaimana hukum Islam, aturan-aturannya untuk wanita yang berbisnis. Lalu kemudian bertanya lagi, bagaimana Buya biar hati kita ini selalu istiqomah ingat sama Allah dan Rasulullah, dan amalan apa yang harus kita lakukan setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan berbisnis yang paling cepat teringat siapa? Sayyidatuna Khadijah. Bahkan di zaman Rasulullah ada seorang perempuan dicerai suaminya, atau ada yang meninggal suaminya, dia harus menghidupi keluarganya. Ya, maka dia kerja di tempat bekerja. Ada yang kerjanya di ladang, ada yang kerjanya di mana, di pasar. Itu mereka kerja. Lalu bagaimana dengan hukum fikih yang menyebutkan kalau perempuan yang sedang iddah ya tidak boleh bersolek segala macam? Maksudnya itu yang tabarruj jahiliyah. Tabarruj ini kan 2, tabarruj jahiliyah, bergaya-gaya jahiliyah, buka aurat, ya, pakaiannya yang nggak senonoh gitu. Itu maksudnya. Sedangkan kalau masih layak, masih patut, masih nggak ada masalah, dia tetap bekerja. Misalnya suaminya meninggal, dia PNS, ya, cuma berduka berapa hari, ya harus berangkat lagi, tetap pakaiannya pakaian biasa. Tapi saya punya dosen dulu, suaminya meninggal, dosennya wajahnya lumayan. Selama iddah itu dia emang nggak pakai make up sama sekali. Itu pilihan dia, itu pemahaman dia. Tapi kita juga punya seorang bunyai, alim juga, beliau tetap pakai tapi yang pantas, sekedar merawat wajahnya. Ya, nah, silakan diikuti mana yang pas ya. Jadi untuk perempuan yang berbisnis, lakukan terus ya. Apalagi sekarang berbisnis bagi umat akhir zaman sangat mudah, semuanya ada di genggaman. Benar ya. Bagaimana dengan interaksi lawan jenis? Interaksi lawan jenis selama tidak terjadi ikhtilat. Ikhtilat ini terbagi 2, ada ikhtilat yang haram, ada yang ikhtilat yang mubah. Ikhtilat yang halal ini sekarang ini ikhtilat juga, cuma sono akhwatnya, sini ikhwannya. Ketika di pasar ikhtilat nggak? Ikhtilat, tapi kan tidak kemudian seperti di bar. Nabi SAW ketika beliau diundang pernikahan disambut oleh perempuan, hadis Bukhari dan Muslim. Perempuan yang nyambut, berarti ada ikhtilat. Ikhtilat gitu, yang nyambut perempuan, tapi ikhtilatnya yang mubah. Perempuannya tutup aurat, ya mereka sopan, mereka juga pengen ketemu Rasulullah kok. Gitu, yang pantas aja, yang pantas. Jadi jika emang harus bertemu lawan jenis, lakukan sepantasnya, semaklumnya ya. Dan kita sudah tahu batas-batas itu semua. Dan yang terakhir mengenai bagaimana cara istiqamah agar ingat Allah dan Rasulullah SAW. Untuk istiqamah itu bahasa Arab artinya berusaha menuntut diri supaya tetap qiyam, teguh, dan itu butuh bimbingan, nggak mungkin sendiri. Jika tidak punya guru mursyid, maka carilah teman komunitas
komunitas yang mereka punya kesepakatan untuk beramal satu amalan. Jika tidak punya, maka lihatlah orang-orang yang mengkritik kita, musuh-musuh kita, karena musuh itu kadang lebih mengerti aib kita daripada kawan. Ya, kalau nggak ada juga ya ke laut aja ya. Ya, itu caranya supaya istiqomah ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara paling cepat itu berguru, bermursyid. Carilah mursyid di mana aja. Ya. Dan cara untuk ingat Rasulullah, ini paling indah. Pelajari sunnah Nabi harian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini pesan dari salah satu guru kita, Al Habib Ali Al Jufri. Awal datang ke Indonesia, datangnya ke Depok. Ya, saya ketemu di Depok di salah satu hotel dulu. Dan ada acara ya semacam Stadium General, dan kita mendengarkan dan kita minta ijazah dari beliau. Dijelaskan beberapa riwayat hadis Nabi SAW, dan beliau mengajarkan masalah jika engkau ingin bertemu Rasulullah atau ingin dekat ingat kepada Rasulullah, maka pelajarilah adab-adab Rasulullah dari awal bangun sampai tidur lagi. Maka seakan-akan kita akan melihat nur Nabi di mana saja. Ya. Kalau saya tambahkan, jadi guru saya salah satunya yang mengijazahkan Thariqah Syaziliyah, aurat-auratnya, ke amalan wirid Syaziliyah kita di Ribat, itu kita ambil dari beliau. Jadi yang menuduh saya bahwa saya tidak ada ijazah Syaziliyah, ya itu biarin aja dia menuduh ya. Saya dapat ijazah auratnya. Untuk khalwat, untuk talqin zikir kita menggunakan Thariqah Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Itu yang diijazahkan dan ijazahnya ada ya. Tapi untuk Syaziliyah kita dari Syekh Abdul Rabb Nazari. Apa kata beliau kepada kami? Sebenarnya alam semesta ini adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad SAW. Maka kamu memandang ke siapa saja, ke benda apa saja, di situ ada nur yang memancar. Inilah kalam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Jika aku tidak memandang Rasulullah sesaat saja, aku kafir. Karena beliau memandang kemana aja, di situ dia lihat ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara pintas. Kalau yang Al Habib Al Jufri, amal, adab dari awal bangun sampai tidur. Kalau Syekh Abdul Rabb An-Nawari, apa kata beliau? Pandanglah semuanya terpancar dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti lain waktu kita bahas tentang nur. Kajian Nur Muhammad masih boleh. Ya. Yang nggak boleh kajian Ma'rifatur Ruh. Ya, Nur Muhammad masih diizinkan. Insya Allah itu saja kajian kita pada duha ini. Semoga Allah memberkahi siapapun yang hadir. Mohon maaf seperti biasa, tidak usah salaman ya. Semoga majelis ini diridhoi oleh Allah, direstui Rasulullah, disayangi oleh wali-wali Allah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Kaifiyatus suluk ila hadrati malikil muluk. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang suluk. Lalu apa arti suluk? Suluk itu menempuh jalan ila hadrati malikil muluk, untuk sampai menghadirkan dalam diri raja di raja alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu jauh atau dekat, Pak? Allah jauh apa dekat? Dekat. Tapi terasa enggak? Belum ya? Barusan sholat berasa enggak? Kan enggak. Cara untuk merasakannya itu namanya tasawuf. Sederhana enggak? Sangat sederhana. Jadi beda imam, beda pendekatan tentang tasawuf. Jadi ini saya lebih suka dengan definisi ini. Dia mulai dulu jalan menuju Allah. Yang kedua, baru pakai kalam yang pertama, Imam Zakaria Al-Ansari. Yang kedua, tasfiyatul bawatin minar radha'il, membersihkan diri kita yang terdalam dari radha'il, dari kotoran-kotoran diri. Bapak Ibu ini berani nggak masuk masjid kalau lagi junub? Berani nggak? Hah?
Nggak berani ya, saya juga nggak berani Pak. Dilarang nggak junub masuk masjid? Dilarang. Dalam ilmu kalbu, ilmu rohani, orang yang junub secara rohani adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Junub itu juga bisa berarti jauh. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuh sudah bersih, kalau kalbu belum dibersihkan, tubuh baru nyaman di masjid fisik. Tapi kalbu belum nyaman memasuki hadrah rohani. Itulah yang disebut oleh para ulama kita, bukan hadis. Jangan salah, ini kadang-kadang ahli tasawuf ini doyan hadis palsu. Jangan sampai ahli hadis dulu mereka mengerti hadis sahih dan tidak sahih. Apa itu? Qalbul mu'min baitullah. Kalbunya orang beriman itu baitullah, tempat mengingat Allah. Jadi sebenarnya tubuh ini ketika nyebut subhanallah, Allahu Akbar, kepala ruku, sujud. Kalau kalbunya tidak mengingat Allah, sujudnya nyampe gak kepada Allah? Enggak nyampe. Karena Allah gak mandang berapa kali sujud Pak. Yang Allah pandang itu kalbunya ingat Allah apa enggak. Yanzuru ila qulubikum, yang Allah pandang itu disorot terus, itu kalbu, disorot terus. Kalbu ini ketika sujud apa yang dia ingat? Kalbu ini ketika ruku apa yang dia ingat? Merasa dirinya sholatnya paling mendekati sunnah, yang lain enggak. Berarti dia enggak ingat Allah. Ini, itu maksud beliau. Dibersihkan dulu, baru dipakaikan. Nah, ini gelas kotor misalnya. Terus kita mau buat teh, dibersihin dulu atau langsung dipakai gelasnya? Gimana? Yang benar? Dibersihin dulu, namanya tasfiyah. Habis itu baru dimasukin air. Inilah cara yang benar, berarti di luar itu tidak tepat. Kebanyakan kita konsep berpikirnya belum dibenerin, isi kalbunya belum dibenerin, langsung diajak dakwah, langsung diajak berharokah pergerakan, langsung diajak berzikir, langsung diajak mujahadah. Apa yang terjadi? Kekacauan. Kekacauan dalam dunia hijrah. Jadi kenapa nih banyak yang mengeluhkan orang tua, anak saya hijrah Ustadz, tapi kok jadi kasar. Anak saya hijrah Ustadz, tapi sekarang kok suka bentak-bentak orang. Anak saya hijrah Ustadz, tapi suka nyala-nyalain orang. Kenapa? Karena di dalamnya belum dibersihin. Enggak salah hijrahnya, salah gurunya, dia salah dapat guru. Jadi hijrah ini sangat berkaitan dengan guru. Benarlah dari dulu imam kita mengatakan fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan guru kamu siapa. Gurunya suka nyalak ya dia nyalak. Gurunya suka nyalain orang, dia nyalain orang. Tapi gurunya ahli kolbu, dia akan ikut membeningkan kolbunya, membersihkan kolbunya. Jadi sebelum dipakai bersihin dulu baru nah itulah namanya proses suluk taubah. Tobat dulu. Proses pertobatan itu lumayan panjang Pak. Tobatnya orang awam beda sama tobat versi sufi. Imam Sya'rani secara fisik gak pernah dosa. Gak nakal, gak minum khamar, gak merendahkan orang dengan kata-kata. Tapi di hatinya belum tahu. Berguru kepada banyak orang, setiap berguru dia merasa dirinya alim. Lalu dia punya nulis buku. Bukunya itu membuat dia merasa dirinya sesuatu. Ini mohon maaf nih, sekarang ini banyak motivator, trainer untuk melatih orang menulis buku bukan karena ingin menjadi hamba Allah, tapi ingin dapat rate. Ingin nunjukin kita punya brand. Ingin nunjukin bahwa kita ini bisa nulis.
Apalagi ada untung-untungan bisnisnya. Selalu begitu. Tetapi Imam Sya'rani melewati masa itu. Dia juga sama, ingin punya brand, ingin kaya dengan tulisannya, ingin dibaca bukunya oleh banyak orang. Makanya kalau kita dulu ke percetakan, Pak, percetakannya nanya, kamu bawa buku apa? Apa yang membuat kamu pede? Kalau punya medsos, kita tunjukin, nih follower saya sekian, kayak gitu. Jadi udah bukan berarti dari dalam kolbu. Imam Sya'rani mengidap penyakit itu. Ini contoh sederhana aja gini, seneng nggak di like orang? Seneng nggak? Foto kita di Facebook, kita apa gitu, di like orang, seneng? Normal. Tes dulu. Kalau ada yang komen negatif, tersinggung nggak? Kalau tersinggung berarti senengnya bermasalah. Bukan seneng bersyukur, tapi senengnya karena merasa takjub ke dalam diri. Ketika ada yang tidak takjub, dia kemudian tersinggung. Jadi seneng orang muji kita itu manusiawi. Tapi ketika kita tersinggung, ada yang menyinggung kita, disinilah sisi kerohaniannya diuji. Ya, jadi antum ini tidak masalah seneng di like orang, tapi goyang nggak kalau dikritik orang? Emosi nggak ketika dikritik orang? Kalau iya, berarti di dalam diri kita ada bara yang belum kita padamkan. Itu harus dipadamin dulu, Pak. Harus disiram dulu dengan air taubat. Kalau sudah dibenerin, baru tahliyatuha bi anwa'il fadail. Nah, Imam Sya'rani, masalah dia nggak banyak. Dia bukan orang yang jahat. Masalah dia adalah karyanya sendiri. Karyanya dia sudah menjadi berhala. Mohon maaf nih ya, di zaman sekarang buku dibuat hak ciptanya enggak? Benar. Secara undang-undang sih oke-oke aja. Kalau ada orang ngambil buku kita, membajak buku kita, kita marah enggak? Marah-marah orang sekarang. Antum bisa bayangkan Imam Bukhari Muslim tidak pernah dapat royalti dari buku yang dia tulis. Padahal Sahih Bukhari dan Muslim itu yang terbanyak dicetak setelah mushaf Quran. Malu nggak kepada Imam Bukhari Muslim? Saya malu, Pak. Ya. Maka kalau nulis buku paling-paling kalau kerja sama penerbit saya minta 3 tahun atau 5 tahun, habis itu tolong diwakafkan. Malu kita, ya. Imam Bukhari nggak pernah dapat royalti, tapi dia sudah enak sekarang di sono. Imam Sya'rani datang kepada gurunya yang terakhir, namanya Ali Al-Khawas. Orang nggak pintar baca kitab, tapi bisa membaca penyakit kolbu. Ketika datang berguru, Ali Al-Khawas bilang, penyakit kamu ada di bukumu. Bakar bukumu atau sedekahkan bukumu. Jadi dulu satu kitab itu disalin, Pak, pakai kertas papirus. Kertas itu tebal, mahalnya bukan main. Sama dengan 3 onta, 3 kerbau lah, satu kitab itu. Kalau itu dijual, kitabnya ada 100, udah berapa onta tuh? Ya, disuruh bakar atau jual. Saya teringat juga, kalau saya nulis buku nggak berwudu, itu ada bersitan di hati. Oh, kamu pinter ya, gitu. Ntar kalau dibaca orang kagum kepadamu. Nah, gitu dulu kita waktu masih mahasiswa. Kalau udah begitu, kita berhenti. Wudhu lagi, minta ampun kepada Allah, baru nulis. Ini tips nulisnya para imam, para wali-wali Allah. Makanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibaca sampai hari ini. Imam Muslim aja, belum nggak usah Bukhari. Muslim itu, Imam Muslim yang wafat 261 Hijriah, tidak mau nulis hadis kecuali beliau berwudu. Imam Bukhari lebih ketat lagi.
nggak mau nulis hadis kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat, lalu berzikir, bersolawat, baru nulis. Gitu orang dulu berkarya. Sehingga nggak ada tuh rasa ingin menonjolkan diri. Akhirnya Imam Sya'rani, dia bakarlah kitab-kitabnya yang dia anggap bermasalah. Di saat dia membakar kitabnya itu, terbakarlah semua penyakit-penyakit kolbunya. Baru diterima jadi murid. Coba bayangin, kalau kita punya guru di zaman sekarang begitu gimana? Paling ada Abu Yamun Fasir, ya enggak? Abu Yamun Fasir kalau datang ke beliau, disuruh puasa air Pak. Siapa yang kuat? Ternyata ada yang kuat. Jadi beliau itu orang salaf tapi hidup zaman sekarang. Ya. Saya nggak bicara masalah kerohanian, saya bicara tentang torikotnya. Riadohnya berat. Itu riadoh orang dulu itu. Ternyata masih ada di Banten. Ya. Kalau nggak kuat nggak usah ikut Pak. Ya. Minta berkat doa aja ke beliau ya. Jadi sufi-sufi itu ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang santai. Tasahul, ada yang tawassut. Sufi yang ketat kayak tadi. Ada orang sombong karena dia punya rumah, disuruh jual rumahnya, sedekahin duitnya. Nggak kuat kan Pak ketemu guru begitu? Ada orang yang merusak dia, keluarganya, disuruh cerain. Kan nggak kuat Pak kita begitu. Nggak kuat, itu thariqat tasawuf lama yang ketat. Ada orang hobi makan minum, dikurangi makannya, dikurangi minumnya. Proteslah banyak ustadz di Sumatera, karena di Sumatera itu kalau suluk tarikan Naqsyabandiyah nggak makan daging Pak. Ustadz-ustadz yang modus, sebenarnya dia suka makan daging, makan rendang, makan apa tuh gaji-gaji itu ya, gazebo namanya. Itu suluk apa-apaan, kok mengharamkan daging? Kok kita nggak boleh makan daging? Oh, nafsunya lagi ngomong, nafsunya demo. Orang suluk nggak ada urusannya sama nafsu dia. Itu kejadian Pak banyak, ustadz, selevel ustadz. Bahkan menuduh orang-orang yang sedang suluk itu mengharamkan daging. Tidak, nggak ada mengharamkan daging. Taib. Ada yang sedang ini melihat kondisi si murid. Menyesuaikan, kurikulumnya nyesuaiin si murid. Tapi batinnya tetap harus kuat. Kalau tasahul santai. Tasawuf underground, kan sekarang ada ya. Ada tuh ustadznya juga muda juga tuh. Beliau berdakwah di kalangan anak jalanan yang gak kepikiran sama kita dia buat. Sebenarnya cuma tabligh itu bagian dari tasawuf menurut saya ya. Cuma mungkin tasawufnya sudah ala Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, campuran antara tarekat, ahli hadis sama tradisi India ya. Itu tasawuf juga. Lalu beliau kasih rumus Ibnu Ajibah, tasawuf itu awaluhu ilmun, awalnya ilmu, tengahnya amal, akhirnya mauhibah, pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berilmu dulu, lalu beramal, baru dapat laduni dari Allah. Jangan langsung laduni, ya. Tapi ilmu kan beragam. Ada ilmu tentang riyadhah, latihan, mujahadah. Ada ilmu yang lebih tinggi, ilmu ma'rifat, ma'rifatullah. Ini ilmu juga. Nanti amalnya juga mirip-mirip, tapi hasilnya beda. Ilmu ma'rifat membuat seorang murid menjadi wali Allah. Sedangkan ilmu riyadhah paling tinggi menjadi mursyid. Mursyid itu ada yang wali, ada yang tidak wali. Ya, mirip-mirip kayak psikolog, cuma agamis. Kalau mursyid itu mirip sama psikolog, bisa menerapi kolbu.
Kalau wali belum tentu. Wali ini ada yang bersembunyi dengan penampilannya yang biasa-biasa aja. Dan saya sudah sering mengatakan walinya sufi itu soleh-soleh Pak, pakai serban, mungkin pakai kopiah, penampilannya soleh lah. Itu wali sufi. Ada wali namanya wali majzub, kayak Wan Sekhan. Jadi Wan Sekhan itu bukan sufi, jangan disebut beliau sufi, enggak, dia enggak sufi. Maka tidak ada tarekat sufi yang membuat orang seperti Wan Sekhan. Itu namanya wali majzub. Wali yang kolbunya, ruhnya ditarik oleh Allah SWT dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran ya seperti orang gila, tapi bukan gila. Yang faham nggak akan nyebut lebih gila. Dan harus diluruskan, Wan Sekhan bukan sufi. Bukan wali sufi, tapi dia wali majzub. Jadi kalau ada orang menuduh, ini nih wali sufi ini gila, dia nggak ngerti sufi itu apa. Wali sufi itu kayak Abah Anom, Tajul Arifin, ya. Kayak Abah Sekumpul, kayak Mbah Asrori dan ayahnya Mbah Ishak. Mbah siapa lagi nih? Mbah Ahmad Sukanta di Banten. Nah, itu wali sufi namanya. Syekh Nawawi Al-Bantani, itu wali sufi, rapih, enggak abrakan. Kalau wali majzub, ya abrakan Pak, dan itu bukan sufi, tidak bisa ngangkat murid, cuma bisa ada orang khidmah kepada dia, dia dapat berkah, tapi itu bukan kurikulum tasawuf. Buka kitab ini enggak ketemu namanya wali majzub, bisa dijadiin guru, enggak ada. Jadi seperti Wan Sekhan itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursyid. Beliau asik dengan mahabbahnya, nggak bisa. Gimana orang mau berguru kepadanya? Jadi itu bukan wali apa sufi, tapi wali apa? Wali majzub. Terus yang ketiga ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya dengan cara melakukan, menzahirkan hal-hal yang membuat orang mencelaknya, disebut wali malamatiyah. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Suhrawardi, kitabnya Awariful Ma'arif, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disepakati ketasawufannya, kesufiannya. Malamatiyah ini kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya, baru dia tunjukkan baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa, kayak kita-kita ini, dia tunjukin yang aneh-aneh Pak. Yang kira-kira kita nggak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini gitu. Masa si wali pakai celana pendek, misalnya gitu Pak. Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Ibnu Athaillah. Subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri al-bashariyah. Sungguh hebat Allah. Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa sisi manusiawi. Kadang pedagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir Grab, siapa tahu, wallahu alam. Bukan berpenampilan kayak kiai, kayak ustadz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiai. Kalau majzub ya suka-suka dia abrakan. Wali malamatiyah seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat Pak di depan Nabi Musa, benar nggak? Maka antum nggak akan kuat ketemu wali malamatiyah, bisa kafir, mending nggak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini, wali-wali ini kan susah diketahui. Dan besar kemungkinan wali al-ghaus di akhir zaman nanti malamatiyah. Nabi Musa aja gagal Pak. Tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah, 3 kali dia ingkar. Benar gak? Nabi Musa bisa ingkar. Loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa.
Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima, tidak membantu rohani kita, kita bisa nggak kenal-kenal tuh sama wali Malamatiyah ini. Wali Malamatiyah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil, bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun, bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan, bertambah ujubnya, bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu, supaya orang tidak mengkultuskan dia, wali Malamatiyah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya, supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya, disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu Malamatiyah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si Malamatiyah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya, baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita nggak tahu ya. Dan di akhir kata Imam Zarruq, definisi sufi ini tasawuf itu banyak. Tablugh nahwal alfain. Beda imam, beda pengalaman. Kira-kira ada sekitar 2000 definisi tasawuf. Namun semuanya berpulang kepada satu hal. As-sidqut tawajjuh ilallah. Kesungguhan, kejujuran, kebenaran bertawajuh menghadapkan diri kepada Allah. Jadi itulah awal dari doa iftitah, wajjahtu wajahiyah. Itulah tasawuf. Supaya mencapai wajjahtu bisa jutaan cara. Itulah namanya tarekat sufi. Jadi tarekat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajjahtu wajahiyah. Tadi waktu baca doa iftitah nyambung nggak kepada Allah? Enggak kan? Karena belum punya torikotnya. Ya, belum punya sidqut tawajuh. Lisannya ngomong, kolbunya nggak ngikut. Yang disebut sidik, lisan mengatakan wajah tuh, kolbunya langsung berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.